Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desma Arinda Savitri dengan NIM 200060007 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video tentang Islam interdisipliner. Yang pertama, menurut Anda apa esensi atau hakikat pendidikan Islam itu dan apa saja landasan prinsip dan tujuan pendidikan Islam? Jelaskan. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam ialah usaha orang dewasa muslim bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan. Dan landasan atau dasar pendidikan Islam yang pokok adalah Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Dengan demikian, prinsip tujuan pendidikan Islam identik dengan prinsip hidup setiap muslim, yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian muslim, insan saling guna, mengembangkan amanat Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi dan beribadah dalam menggapai ridhonya. Selanjutnya nomor 2 yaitu akhir-akhir ini dunia kembali diwarnai dengan peristiwa ini. Ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya hakikat, sifat, tugas, dan kewajiban pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam? Jawablah pertanyaan ini dengan baik. Jelaskan pula bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut jika dilihat dari hakikat, sifat, tugas, dan kewajiban pendidik dan peserta didik, serta dari konsep interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik ada dalam pendidikan Islam. Hakikat pendidik dan peserta didik menurut Imam Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan, serta membawa hati manusia untuk takrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Selanjutnya, dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta didik hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadiannya. Di antara sifat-sifat ideal yang perlu dimiliki peserta didik, misalnya yang pertama, berkemauan keras atau pantang menyerah, memiliki motivasi yang tinggi, sabar dan tabah, tidak mudah putus asa, dan pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Menurut Asma Hasan Fahmi, tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi peserta didik diantaranya adalah: peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditunjukkan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keimanan. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Peserta didik hendaknya belajar secara bersungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Selanjutnya, kewajiban peserta didik antaranya adalah sebelum belajar hendaknya berdoa terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat buruk. Niat belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadilah. Wajib bersungguh-sungguh dalam belajar. Wajib saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama. Bergaul baik terhadap guru-gurunya. Tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri atau takrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasi tugas ini merupakan cerminan dari tujuan utama pendidikan Islam. Jika peristiwa di atas dikaitkan dengan apa itu? Hakikat, kewajiban, tugas, dan sifat-sifat, maka itu tidak efisien atau tidak masuk ke artian hakikat dan sifat serta tugas dan kewajiban antara peserta didik dan pendidik. Karena jika melakukan kekerasan itu bukanlah suatu hal yang baik bagi seorang pendidik maupun peserta didik, begitu sebaliknya. Maka dari itu perlu bimbingan untuk para pendidik ataupun peserta didik agar lebih baik lagi ke depannya.
Dan yang terakhir nomor 3, dalam pelaksanaannya pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, misalnya dikotomi keilmuan, perubahan motivasi belajar peserta didik, lingkungan yang tidak selalu mendukung, dan perkembangan peserta teknologi informasi. Menurut Anda, metode pendidikan Islam apa saja yang cocok diterapkan saat ini agar tercapai pembelajaran yang efektif? Jelaskan, dan jika Anda kelak menjadi seorang pendidik, apa yang Anda akan lakukan agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik, sekaligus nilai-nilai Islam secara umum atau nilai-nilai Islam terkait bidang Anda tertanam dalam diri peserta didik. Metode yang cocok pada era seperti ini yaitu qudwah. Qudwah yaitu mengajarkan dengan contoh atau keteladanan adalah metode paling kuat dalam pembelajaran Islam. Ada ungkapan tidak lebih efektif daripada ucapan. Jadi segala sesuatu itu perlu dicontohkan dulu, baru mereka akan memahaminya. Agar siswa dapat memahami pembelajaran yang kita berikan, yaitu dengan cara yang pertama kita bersihkan dulu hatinya, yaitu dengan berdoa, selanjutnya dengan bermain game, memberikan contoh, misal nggak cuma hanya nulis di papan tulis, gambar seperti 3 dimensi dan lain sebagainya.